Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang diberkahi oleh Allah, kali ini kita akan membahas surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha, demi waktu duha. Allah bersumpah dengan waktu duha supaya manusia memperhatikan waktu duha. Dia sedang bersiap-siap untuk bekerja mencari nafkah hidup. Dianjurkan melakukan sholat duha. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Allah bersumpah dengan waktu malam yang sunyi supaya manusia memperhatikan waktu tersebut untuk melakukan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari sholat tahajudlah kamu sebagai sesuatu ibadah tambahan bagimu, sebagai bonus bagimu. Pasti Tuhanmu akan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ayat ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula membenci kamu. Wahyu pada waktu itu sudah tidak turun 3 bulan. Nabi menjadi gelisah. Orang kafir mengatakan, Tuhan atau malaikat Muhammad telah meninggalkan dan membenci Muhammad. Allah menjawab, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tidak pula membenci kepada kamu. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah Allah yang meninggalkan manusia atau manusia meninggalkan Allah? Padahal dalam hadis Nabi dikatakan sebagai berikut. Jika kamu mendekati Allah sejengkal, maka Allah mendekati kamu sehasta. Jika kamu mendekati Allah sehasta, maka Allah mendekati kamu sedepa. Jika kamu mendekati Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekati kamu dengan berlari-lari. Jelaslah di sini manusia yang meninggalkan Allah, bukan Allah yang meninggalkan manusia. Ayat keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya hari akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang atau yang permulaan atau dunia. Ketika Nabi akan wafat, Nabi ditawari ingin akhirat atau ingin hidup terus di dunia. Tentu saja Nabi memilih akhirat karena kebahagiaannya berlipat ganda dan berlaku abadi. Ayat kelima, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kelak di akhirat nanti Tuhanmu pasti akan memberi karunia kepadamu sehingga kamu menjadi ridho kepada Tuhanmu.
Ayat ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia Allah mendapati kamu sebagai seorang yatim, lalu dia Allah melindungimu? Seperti kita ketahui, ayah Nabi Muhammad wafat ketika beliau masih dalam kandungan. Ibu Nabi Muhammad wafat ketika beliau berumur 6 tahun. Kakek Abdul Muthalib wafat ketika beliau berumur 8 tahun. Akhirnya beliau dipelihara oleh Abu Thalib sampai wafatnya Abu Thalib. Ayat ke-7. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapati kamu sebagai orang yang bingung. Lalu dia memberi petunjuk kepadamu. Kaumnya waktu itu menyembah patung, tetapi beliau tidak suka. Hanya saja alternatif lain belum ada. Akhirnya beliau sering ke Gua Hira melakukan tahanus menyendiri di Gua Hira. Kemudian menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Ayat ke-7. Wa wajadaka 'ailan faghna. Dan dia mendapati kamu sebagai orang yang kekurangan atau miskin. Lalu dia memberi kecukupan dan mengkayakannya. Nabi itu awalnya miskin. Oleh karena itu beliau menggembala kambing waktu kecil. Waktu jadi muda beliau berdagang. Akhirnya dipertemukan dengan Siti Khadijah, dan Siti Khadijah lah yang membiayai secara tuntas dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ke-9. Fa'amal yatima fala takhar. Oleh karena itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Kita harus mengasihi anak yatim seperti kita mengasihi anak kita sendiri. Oleh karena itu Nabi sendiri dicontohkan Nabi yatim. Bagaimana dia dikasihi oleh ibunya, oleh pamannya, oleh kakeknya. Ayat ke-10. Wa amasaila fala tanhar. Dan terhadap orang yang minta-minta jangan kamu menghardik. Kalau kamu tidak bisa memberi, tolaklah dengan kata-kata yang sopan, tolaklah dengan kata-kata yang halus. Tentu saja lebih baik kalau ada Anda memberinya sesuatu yang dimintanya itu. Ayat ke-11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu ceritakan. Di sini maksudnya bukan cerita dengan mulut saja, tapi cerita dengan perbuatan. Artinya nikmat yang telah diberikan kepada kita ini didistribusikan kepada yang lain agar mereka yang lain juga menikmati. Demikianlah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah